Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ayu Amelia dengan NIM 221066200006. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai etika yang sering diterapkan dan etika yang sering dilanggar di tempat magang saya, serta bagaimana hal ini bisa dikaitkan dengan teori etika, hakikat manusia, filsafat, agama, budaya, dan sosial yang sudah saya pelajari. Langsung saja kita ke pembahasan. Pertama, etika yang sering diterapkan di tempat magang saya adalah disiplin dan tanggung jawab. Biasanya hal ini terlihat dari cara kita datang tepat waktu, mematuhi aturan lembaga, serta menyelesaikan tugas sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Sikap bertanggung jawab juga terlihat dari bagaimana kita serius dalam bekerja dan menjaga nama baik di tempat magang kita. Kalau dilihat dari teori etika deontologi milik Immanuel Kant, tindakan baik itu dilakukan bukan karena untuk takut dihukum ataupun ingin dipuji, karena kita sadar bahwa itu adalah kewajiban moral. Ketika kita disiplin dan bertanggung jawab, itu bukan untuk orang lain, tapi juga untuk menunjukkan integritas kita sebagai pribadi yang profesional. Dari sisi filsafat dan agama, manusia dianggap sebagai makhluk yang mempunyai kesadaran moral. Artinya, kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Selain itu, dalam budaya kerja Indonesia, orang yang disiplin dan bertanggung jawab biasanya lebih dipercaya dan dihargai karena menunjukkan sikap kerja yang baik dan profesional. Selanjutnya, etika yang sering dilanggar di tempat magang saya adalah kurangnya komunikasi dan keterbukaan. Kadang kalau ada masalah atau kesalahan, sebagai peserta magang memilih diam, malu, atau takut untuk bicara dengan pembimbing atau rekan kerja. Padahal sikap seperti ini bisa menyebabkan salah paham, miskomunikasi, bahkan menghambat pekerjaan tim. Menurut teori utilitarianisme dari John Stuart Mill, tindakan yang baik adalah yang memberi manfaat terbesar bagi banyak orang. Nah, kalau kita tidak terbuka dan tidak berkomunikasi, manfaat kerja tim justru berkurang karena hasilnya tidak maksimal. Dari sisi hakikat manusia, kita ini diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Jadi, komunikasi dan keterbukaan itu sangat penting agar suasana kerja tetap harmonis dan produktif. Dari pengalaman magang yang saya jalani, saya belajar bahwa etika bukan hanya aturan tertulis, tapi juga cerminan karakter dan moral seseorang. Menjaga disiplin, tanggung jawab, dan komunikasi yang baik akan membuat kita lebih dihargai dan dipercayai di tempat kerja. Saya juga jadi sadar bahwa memahami teori etika, filsafat, agama, dan budaya sosial bisa membantu kita menjadi pribadi yang lebih bijak, sopan, dan beretika baik di dunia kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya selama magang kita perlu menanamkan 3 hal penting. 1. Disiplin waktu dan tugas. 2. Tanggung jawab terhadap pekerjaan. 3. Komunikasi yang jujur dan terbuka. Kalau 3 hal ini bisa kita jaga, insya Allah kita bisa menjadi pribadi yang profesional, dipercaya, dan bermanfaat bagi lingkungan kerja kita. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.